untuk kami sosialisasikan juga bahwa perubahan agama cukup melakukan perubahan elemen data di dalam KK dan KTP. Jadi tidak perlu pencatatan ulang lagi karena itu masih sah berlaku. Apabila bersikeras ingin pencatatan lagi, maka buku nikah sebelumnya itu harus dibatalkan dulu karena satu pasangan tidak boleh memiliki dua dokumen perkawinan yang berbeda. Jadi seperti itu, sahabat Dukcapil. Malam-malam jaga bersama di gardu. Minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita yang telah hadir. Bersama kita, beliau merupakan Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Ibu Santi Esos MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mungkin menjelang sore apabila ada sahabat Dukcapil atau rekan-rekan di wilayah Indonesia Timur. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SHMH, yang kami hormati Bapak Sekretaris Ditjen Dukcapil, Bapak Ibu Direktur Bapak Ibu Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, beserta Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta rekan-rekan dari Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, serta yang paling penting adalah tentunya seluruh sahabat Dukcapil yang setia mengikuti acara Dukcapil Menyapa Masyarakat, yang mungkin juga sudah menanti-nanti kesempatan ini untuk bisa menyampaikan permasalahan ataupun pengalamannya dalam mengurus dokumen kependudukan. Senang sekali pada kesempatan siang ini kami ditugaskan oleh pimpinan, oleh Bapak Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyapa sahabat semua. Dan sebagaimana tadi disampaikan, topik kita pada siang ini adalah tentang pembuatan akta perkawinan. Nah, tentunya ini satu materi yang menyentuh kepada kita semua, terutama bagi yang sudah berkeluarga ataupun yang belum didoakan tadi supaya cepat juga berkeluarga. Dan nanti mungkin selain pembuatan akta perkawinan, akan sekaligus juga kita bicarakan tentang akta perceraian, karena kadang-kadang bisa terjadi seperti itu ya, perkawinan kemudian diikuti dengan perceraian. Nah, saya izin share screen ya Mbak Nadia ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kami sudah menyiapkan dan sudah nampak di layar kita bersama. Untuk topik kita pada siang ini adalah pembuatan akta perkawinan, dan nanti juga ada tambahan untuk akta perceraian serta perjanjian perkawinan. Nah, tentunya sebelum masuk kepada bagaimana sih cara membuat akta perkawinan itu, kita perlu melihat terlebih dahulu kepada hakikat dari perkawinan itu sendiri berdasarkan regulasi. Ya, berdasarkan regulasi tentunya, karena dokumen kependudukan diterbitkan berdasarkan regulasi yang mendasari petugas untuk menerbitkannya. Nah, peraturan yang mendasari tentang perkawinan di Indonesia, Bapak Ibu, adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Utamanya seperti itu ya. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bukan hanya sekedar pengertian ya Bapak Ibu, sahabat Dukcapil, dari definisi ini, dari regulasi ini, ada satu benang merah yang sangat mendasar tentang pencatatan atau pembuatan akta perkawinan di Republik Indonesia ini. Nah, yang pertama apa? Bisa di sini dilihat benang merahnya adalah yang pertama, perkawinan itu haruslah antara ikatan lahir batin. Nah, jadi ikatan lahir batin itu artinya apa? Tidak boleh dipaksakan. Nah, misalnya contoh yang dipaksakan apa? Kawin kontrak. Nah, seperti itu boleh atau tidak? Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan regulasi yang diatur di Undang-Undang 1 tahun 74 sendiri. Saya tidak tahu, mungkin ada di sebagian daerah sahabat Dukcapil semua yang misalnya diam-diam ternyata ada masyarakatnya yang suka melakukan kawin kontrak. Nah, itu sebetulnya tidak sesuai dengan regulasi ini. Kemudian apa? Antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, itu batasan yang sangat jelas ya Bapak Ibu, sahabat Dukcapil semua. Jadi negara kita tidak akan mau mencatatkan apabila permohonan pembuatan akta perkawinan itu antara wanita dengan wanita atau antara laki-laki dengan laki-laki. Nah, itulah ya Bapak Ibu kenapa apabila di negara lain misalnya dengan bukan dalih ya, dengan argumen bahwa berdasarkan untuk hak asasi manusia, semua orang itu bebas melakukan perkawinannya, bisa dengan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, di Indonesia ini jelas tidak bisa kita fasilitasi. Ini Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Zudan, di beberapa tahun lalu sebagai Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dalam evaluasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sudah jelas menyampaikan di Majelis Sidang Umum PBB, Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menolak LGBT. Dalam hal ini tidak ada untuk pencatatan perkawinan sejenis, gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya benang merah ketiga apa? Ini harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itulah di pasal 2-nya diatur bahwa perkawinan itu nomor 1 sahnya itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi itu nomor 1-nya dulu gitu ya. Jadi perkawinannya sendiri harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, yang langkah keduanya bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi apabila melihat dari sini, pembuatan akta perkawinan itu sebenarnya merupakan gerbong kedua setelah berlangsungnya perkawinan itu sendiri. Nanti kita akan bisa melihat tergambar dari syarat-syarat apa yang diminta oleh Dinas Dukcapil dalam pembuatan akta perkawinan, yaitu harus ada surat keterangan perkawinan dari pemuka agama karena hakikatnya perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tentunya itu harus ada buktinya. Nah, buktinya apa? Buktinya itu adalah surat keterangan dari pemuka agama itu ya, sahabat Dukcapil. Nah, kemudian sebelum berlanjut juga, di sini kami akan menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan di Dinas Dukcapil itu hanya dilakukan untuk penduduk yang beragama Islam. Nah, ini sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang tentang perkawinan itu sendiri dan juga ditegaskan di Undang-Undang tentang administrasi kependudukan. Memang untuk pencatatan perkawinan Muslim itu diselenggarakan di kantor urusan agama. Begitu ya Bapak Ibu. Loh, kenapa kok beda misalnya dengan negara lain? Negara lain itu semua pencatatannya di Civil Registration Office atau kantor pencatatan sipil. Ya, kita punya ketentuan sendiri. Kemudian misalnya apabila ditanyakan, lalu apakah misalnya kalau kita membawa bukti perkawinan kita ke luar negeri yang bukan dari catatan sipil, bagaimana? Apakah bisa diakui? Sudah diakui Bapak Ibu, dan apabila diminta bagi yang beragama Islam mempunyai buku nikah,
bila ditanyakan oleh kedutaan asing bisa minta surat keterangan dari kantor urusan agama bahwa sesuai regulasi yang berlaku di Republik Indonesia, buku nikah yang diterbitkan oleh KUA adalah bukti perkawinan resmi secara negara. Itu ya Bapak Ibu, sahabat Dukcapil. Jadi hakikat perkawinan inilah yang kemudian mendasari pengaturannya bagaimana perkawinan itu pembuatan aktanya dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah lingkup kewenangan yang ditentukan tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Dinas Dukcapil itu mencatat seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting termasuk perkawinan, tetapi untuk pencatatan nikah dan talak serta rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. Jadi kewenangan Dukcapil dalam hal ini dibatasi ya Bapak Ibu, dan tentunya ini sesuai dengan ketentuan di PP 9 tahun 75 yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang perkawinan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana output atau bentuk dari akta perkawinan gitu ya, karena tak kenal maka tak sayang, meskipun mungkin ini sebagian sudah ada tersimpan rapi di rumah sahabat Dukcapil. Nah, inilah sahabat Dukcapil kutipan akta perkawinan yang sekarang ini berlaku. Jadi yang sekarang berlaku itu adalah kutipan akta perkawinan dengan spesifikasi baru, sebagaimana dengan spesifikasi akta-akta pencatatan sipil yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 seperti ini. Sama halnya dengan akta kelahiran, yaitu dibuat di kertas putih A4 HPS 80 gram, begitu, dan ditandatangani secara QR code. Nah, kemudian kita bisa bandingkan sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 berlaku, model akta perkawinan yang dari Dinas Dukcapil, yaitu untuk saudara-saudara yang non-muslim itu seperti ini. Warnanya merah jambu gitu ya, menyimbolkan satu perasaan senang nih biasanya. Warnanya merah jambu dan bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu apa bedanya? Tentu sahabat Dukcapil melihat, kok ini nggak ada fotonya ya yang baru ini gitu. Sementara kalau yang ini ada fotonya gitu, ada fotonya. Kemudian kalau yang muslim juga di buku nikah kan ada fotonya gitu. Kenapa sih yang dari Dukcapil yang belakang ini tidak ada fotonya? Nah, jadi begini sahabat Dukcapil, diinformasikan bahwa memang apabila kita melihat kenapa di dalam kutipan akta perkawinan dari Dukcapil dulu ditempel foto itu karena pada masa lalu database kita ini belum terbentuk dengan rapi gitu ya. Kemudian banyak juga modus dari masyarakat yang memalsukan akta perkawinan, sehingga untuk memastikan bahwa akta perkawinan ini memang antara si A dan B, pemiliknya ditempel foto ini untuk verifikasi pencocokannya. Kalau digunakan akta perkawinannya, betul ini punya yang bersangkutan. Nah, kenapa di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 kemudian tidak ditempel foto? Karena sebenarnya meskipun ini di kertas putih, tetapi jangan lihat kertasnya ya sahabat Dukcapil. Di sini harus dilihat bahwa pengaman dari akta pencatatan sipil dalam hal ini akta perkawinan ini jauh lebih kuat dari masa sebelumnya, yaitu dari QR code atau barcode tanda tangan pejabat pencatatan sipil di kutipan akta perkawinan itu. Di sebelah kanan bawah itu kan ada barcode dari tanda tangan kepala dinas. Kalau dulu tanda tangannya bisa dipalsu gitu ya, ini stempelnya juga banyak, ini terjadi kutipan akta perkawinan ini masa lalu, belangkonya sih dikasih pengaman ya, ada hologramnya, tapi ternyata karena beberapa modus kejahatan, kemudian
hologramnya juga dipalsu, kemudian tidak semua bisa mengecek keaslian hologram, tanda tangan dan stempelnya juga dipalsu. Nah, kalau dengan yang sekarang ini, apabila barcode-nya ini dibaca melalui aplikasi pembaca QR Code, nanti akan nampak apakah kutipan akta perkawinan ini valid atau tidak, begitu. Jadi akan bisa dicocokkan. Kalau memang misalnya terjadi pemalsuan QR Code-nya, nanti akan tidak bisa muncul sesuai dengan isi yang tercantum di dalam kutipan akta perkawinan tersebut. Jadi seperti ini gambaran dari kutipan akta perkawinan yang terbitkan oleh Dinas Dukcapil, dan sama seperti di KUA, ini diterbitkan dua ya, ada untuk istri dan ada untuk suami. Nah, ini contoh adalah untuk istri, dan kebetulan ini contoh adalah kutipan akta perkawinan campuran antara warga negara Taiwan dan warga negara Indonesia. Jadi perkawinan itu juga bisa untuk berbeda kewarganegaraan. Seperti itu ya, sahabat Dukcapil. Nah, kemudian baru nih kita masuk kepada tentang persyaratan pembuatan akta perkawinan di Dukcapil itu. Untuk penduduk non-muslim itu apa sih persyaratannya, atau di mana kalau misalnya sahabat Dukcapil ingin tahu. Nah, untuk mengetahui secara lengkap, sahabat Dukcapil bisa melihat di internet, sudah bisa di-download Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, kemudian ada juga petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 September 2021. Ini mengatur semua persyaratan dan penjelasan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk diantaranya penerbitan akta perkawinan. Nah, ini memberikan petunjuk yang lebih jelas dan lebih simpel dari peraturan presiden tersebut. Nah, apa saja sih nanti kita lihat ya, sahabat Dukcapil, untuk syaratnya. Untuk syaratnya kita lihat di dalam Surat Edaran 28 September ini. Nomor 1 adalah fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi di sini ada penegasan ya, sahabat Dukcapil, yang diberikan atau diperlihatkan kalau atau diserahkan dalam hal permohonan itu dilakukan manual atau tatap muka, cukup fotokopinya saja. Jadi yang aslinya itu tetap dipegang oleh sahabat Dukcapil ya, hanya diperlihatkan pada saat verifikasi apabila layanannya manual atau offline. Nah, bagaimana kalau layanannya online? Nah, kalau layanannya online tentu yang diupload oleh sahabat Dukcapil itu harus asli. Karena apabila layanan online kan petugas tidak bisa melakukan verifikasi tatap muka. Sehingga yang diupload itu harus asli. Kemudian syarat berikutnya apa? Pas foto berwarna suami dan istri. Nah, ini nggak disebutkan, nggak diatur backgroundnya apa. Jadi sahabat Dukcapil tidak perlu khawatir ya. Yang penting berwarna, mau belakangnya biru, mau belakangnya merah, itu silahkan gitu. Ukurannya karena itu harus bergandengan suami istri, tentu harus agak besar ya, 4x6 itu fotonya tersebut begitu. Jadi disampaikan berapa, cukup satu saja, nggak usah banyak-banyak, karena itu perlu. Oh ya, tentu sahabat Dukcapil bertanya, tadi kan sudah tidak pakai foto, kenapa masih diminta? Nah, ini masih diminta karena diperlukan untuk ditempel di register yang disimpan di Dinas Dukcapil. Nah, jadi cukup satu saja karena Dinas Dukcapil cukup hanya memerlukan untuk ditempel. Nanti kalau kelebihan, kalau banyak-banyak malahan nanti dipergunakan, disalahgunakan ya, kececer, jadi cukup satu saja. Kemudian syarat berikutnya apa? KTP dan KK asli. Nah, tentu kenapa harus asli? Supaya langsung dirubah ya. Nantinya itu langsung dirubah statusnya. Yang semula belum kawin tentu menjadi kawin, atau yang semula cerai mati atau cerai hidup apabila melangsungkan perkawinan menjadi kawin.
Nah, kemudian bagi janda atau duda karena cerai mati itu harus melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya. Tentu saja ya, karena apa? Nanti ngaku-ngaku gitu, belum ada buktinya pasangannya sudah meninggal. Nah, dibuktikan dengan fotokopi akta kematian pasangannya. Dan bagi janda atau duda karena cerai hidup, melampirkan fotokopi akta perceraian. Jadi cukup fotokopinya saja dan memperlihatkan asli apabila tatap muka. Kecuali apabila layanan online, tentu yang diupload lewat aplikasi itu adalah harus aslinya supaya bisa diverifikasi. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, penjelasannya tadi sebagian sudah kami sampaikan, tetapi yang pertama adalah WNI mengisi formulir F201. Nah, nanti kita akan lihat formulir F201 itu seperti apa gitu. Atau mungkin apabila sahabat Dukcapil melihat persyaratan di sini, mungkin berpikir, oh ternyata simple ya gitu ya. Tidak pakai ribet, sebenarnya hanya ada 6 item persyaratan gitu. Mungkin kemudian ditanya nih, kenapa kok yang ditempel di Dinas Dukcapil itu banyak untuk persyaratan pencatatan perkawinan gitu. Nah, mungkin apabila masih ada Dinas Dukcapil yang menempelkan persyaratan di luar 6 ini, artinya belum menyesuaikan informasi yang dipampang dengan petunjuk di dalam surat edaran 28 September ini. Biasanya di masa lampau ya, sebelum ada kebijakan yang menyimpelkan melalui Perpres 96 tahun 2018, dipertegas dengan surat edaran Bapak Dirjen Dukcapil. Banyak itu tambahannya, biasanya tetap diminta surat pengantar RT RW. Nah, itu sudah tidak lagi. Kemudian apa? Oh, ternyata calonnya mempelainya salah satunya beda domisili lain kabupaten. Terus diminta surat pengantar dari kabupaten asalnya. Nah, itu Bapak Ibu sahabat Dukcapil juga bisa komplain ya, karena di aturan ini tidak perlu surat pengantar dari daerah asal. Misalnya sahabat Dukcapil yang perempuan domisilinya di Surabaya. Kemudian sahabat Dukcapil yang laki-lakinya calon pasangannya domisilinya di Jayapura. Nah, tidak perlu dari Jayapura itu bawa surat pengantar. Karena apa? Karena Dinas Dukcapil yang di Surabaya ini bisa mengecek sendiri mengenai kebenaran statusnya. Selain juga KTP-nya kan nanti diverifikasi ya. Jadi tidak perlu lagi. Nah, kemudian apabila ada sahabat Dukcapil yang merupakan anggota TNI Polri, di masa lalu itu suka diminta izin dari kesatuan. Nah, memang di dalam PP 975 ada disebut aturan itu. Tapi itu seharusnya sudah beres clear di gerbong pertama tadi yang kami sampaikan, yaitu pada saat sebelum pemberkatan. Nah, di Perpres 96 sendiri tidak pernah ada diminta persyaratan itu. Jadi seperti itu, cukup simpel. Beberapa persyaratan kemudian sudah direduksi, dikurangi, dikarenakan bahwa kita sudah mempunyai database nasional yang bisa diakses. Nah, kemudian mungkin ada juga sahabat Dukcapil yang bertanya, ini kan perkawinan harus ada saksi ya, kok nggak diminta sih KTPL saksi gitu. Nah, kenapa tidak diminta? Nah, Bapak Ibu, nama dan identitas saksi itu tetap diperlukan. Nah, tapi tidak perlu diminta fotokopi KTPL-nya. Jadi Bapak Dirjen Dukcapil senantiasa mengingatkan kepada seluruh Dinas Dukcapil untuk tidak mempersyaratkan fotokopi KTP elektronik. Karena hakikat elektroniknya itu sendiri akan hilang ya apabila difotokopi gitu. Kalau ingin memverifikasi KTP elektronik ya harusnya dengan alat pembaca KTP. Apalagi Dinas Dukcapil sendiri itu bisa memeriksa di database. Nah, tetapi kebutuhan pencatatan perkawinan untuk saksi itu tetap diminta. Cukup Bapak Ibu sahabat Dukcapil apabila bermohon pencatatan perkawinan harus mengisikan nama dan identitas saksi itu di formulir F201. Nah, seperti apa sih formulir F201? Ini F201 itu kode yang digunakan ya untuk penamaan jenis-jenis formulir yang digunakan, dan F201 itu digunakan untuk seluruh jenis layanan permohonan akta capil, pembuatan akta capil. Mau itu akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak. Itu ada 6 akta ya permohonannya,
tetap sama sejauh sahabat Dukcapil mengajukan di Indonesia, itu formulirnya F201 ini. Kalau tidak kelihatan, ini kali mudah-mudahan sih bisa kelihatan, coba saya zoom. Nah, seperti ini ya, sahabat Dukcapil. Tinggal sahabat Dukcapil diisi ini dicontreng. Kalau untuk pembuatan akta perkawinan, contreng perkawinan. Nah, pelapornya bisa siapa? Tergantung. Pelapornya itu bisa mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, yang jelas disubmit atau disampaikan ke Dinas Dukcapil sesuai dengan domisili yang dibuktikan kartu keluarga. Jadi kalau misalnya kartu keluarganya ada di Surabaya, maka datang ke Dinas Dukcapil Kota Surabaya, ya. Maksudnya kalau mempelai yang bermohon itu kakaknya Surabaya, di sini ditulis data pelapornya salah satu. Nah, ini kenapa ditulis data subjek akta ke-1 dan data subjek akta kedua? Karena tadi kami sampaikan akta perkawinan kan diterbitkan 2, ada untuk istri, ada untuk suami. Maka di sini ditulis 1 data untuk istri, data untuk suami. Nah, sekaligus ini kemarin rekan-rekan saya sudah menjelaskan kalau misalnya untuk permohonan kelahiran yang diisi ya hanya namanya saja di sini yang di subjek 1. Dan di sini ada data saksi sahabat Dukcapil yang harus diisi ya. Saksi 1, saksi 2 terdiri dari 4 elemen data, yaitu nama, NIK, nomor kartu keluarga, dan kewarganegaraan. Masing-masing seperti itu. Nah, itulah kenapa tidak diperlukan lagi fotokopi KTPL saksi supaya lebih simpel, tetapi sebagai konsekuensinya tentu sahabat Dukcapil harus serius mengisi formulir ini ya. Apabila dilakukan secara manual, artinya harus jelas tulisannya supaya terbaca, jangan sampai salah menulis NIK-nya, nomor KK-nya juga jangan sampai salah ditulis, supaya memudahkan petugas dan prosesnya jadi cepat karena tidak perlu konfirmasi-konfirmasi. Nah, seperti itu sahabat Dukcapil. Nah, kemudian misalnya di sini dilihat data berikutnya adalah ada data orang tua, data anak, kok apa harus diisi? Memang ini tidak perlu diisi semua. Nanti sahabat Dukcapil tinggal melihat keperluannya berikutnya apa. Kalau kelahiran diisi yang kelahiran, kalau lahir mati. Nah, karena untuk keperluan pembuatan akta perkawinan, maka langsung saja ke bagian ini yang tulisannya perkawinan atau pembatalan perkawinan. Nah, nanti kita akan lihat apa pula itu ya pembatalan perkawinan. Nah, di sini ada data-data. Data-data ini adalah akan diinput ke dalam database dan akan di print out di register akta perkawinan yang akan disimpan di Dinas Dukcapil. Dari mulai data ayah dan ibu dari pihak suami, ayah dan ibu dari pihak istri, kemudian statusnya sebelum kawin dari mereka itu apa, kemudian bagi istri yang keberapa, bagi yang perkawinan kedua dan seterusnya. Apabila ada perjanjian perkawinan juga di sini ditulis, apabila ada penetapan pengadilan karena ada beberapa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan juga ditulis di sini. Di halaman 2 ya sahabat Dukcapil. Jadi mengisi di halaman 1, halaman 2 ini, kemudian di sini adalah halaman ketiga. Sahabat Dukcapil skip saja. Jadi nanti dilihat ada beberapa Dinas Dukcapil sudah memilah-milah isian ini, atau apabila secara online itu pasti sudah dipilah, tetapi ini adalah bentuk fisik manualnya. Kalau manualnya seperti ini, jadi ada 4 lembar sahabat Dukcapil, jadi ini harus dipilah, hanya diisi di halaman 1 dan 2 dan tanda tangannya di halaman 4. Nah, jadi nanti menyesuaikan saja dengan formulir yang disediakan oleh dinas. Biasanya mereka sudah memilah-milah mana data yang terkait dengan perkawinan. Seperti itu pengisian, contoh pengisiannya. Jadi bisa dilakukan secara manual maupun secara online. Nah, ini penjelasan dari tadi sudah kami sampaikan. Setelah mengisi lalu harus seperti apa. Ini kami tidak akan ulang ya supaya tidak terlalu panjang.
Nah, cuman kami akan menambahkan ini bahwa di dalam pembuatan akta perkawinan ini ada beberapa persyaratan tambahan tergantung situasi permohonannya. Apabila tanda petik permohonannya itu tidak ada permasalahan khusus begitu, itu cukup seperti itu tadi. Nah, tetapi yang namanya perkawinan ini uniknya itu adalah sahabat Dukcapil ya, kita tidak bisa mengatur sesuai yang bukan yang normal-normal saja ya, tapi misalnya kita tidak bisa mengatur bahwa ternyata walaupun undang-undang perkawinan sekarang bilang regulasinya perkawinan itu hanya boleh untuk 19 tahun ke atas, nah ternyata ya ada juga yang masih di bawah 19 tahun, entah itu karena pilihan atau karena kecelakaan gitu ya, kadung hamil duluan perempuannya misalnya, kemudian harus dikawinkan seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Perkawinan dan PP 975, dinas harus meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan. Jadi, untuk perkawinan yang berlangsung sebelum berusia 19 tahun itu ada persyaratan tambahan sesuai regulasi Undang-Undang Perkawinan, yaitu harus ada penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan. Dan itu dilihat dari tanggal pemberkatannya ya, sahabat Dukcapil. Meskipun misalnya di gerejanya atau di rumah ibadahnya itu 19 tahun, kurang dari 19 tahun, datang ke dinas sudah umur 20 tahun. Nah, tetap saja terkena ketentuan ini, karena dinas akan melihat, Dukcapil akan melihat tanggal berapa dilangsungkannya pemberkatan tersebut gitu. Nah, kemudian ini nih, ternyata apabila di hasil verifikasi, pihak suami ini melangsungkan perkawinan kedua atau ketiga gitu, atau keempat, nah Dinas Dukcapil akan meminta fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri yang sah. Ya, jadi sahabat Dukcapil, penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri yang sah, bukan surat dari istri yang sahnya ya. Ini agak beda dengan yang dijelaskan oleh Ibu Imaniar di seri 20 kemarin. Karena itu untuk fasilitasi pendaftaran di dalam kartu keluarga ya. Pembuatan SPTJM, masih ingat mungkin sahabat Dukcapil yang setia mengikuti, itu adalah mempersyaratkan surat izin dari istri. Karena apa? Karena tidak untuk pencatatan perkawinan. Nah, sedangkan ini adalah untuk pencatatan perkawinan yang outputnya adalah akta perkawinan. Nah, yang dibutuhkan adalah izin dari istri itu harus dibawa ke pengadilan untuk ditetapkan oleh pengadilan tentang izin perkawinan dari istri yang sah. Seperti itu. Jadi, harus kita sesuai dengan undang-undang atau regulasi tentang perkawinan itu sendiri. Kemudian di dalam pencatatan atau pembuatan akta perkawinan ini, Kementerian Dalam Negeri memberikan beberapa kemudahan di era 2019 ke sini, yaitu dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan bisa dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kebenaran data sebagai pasangan suami istri ya. Jadi kenyataannya ternyata kesadaran masyarakat kita belum merata. Masih ada yang menganggap bahwa perkawinan kami cukup sudah sah secara agama, tidak perlu dicatatkan di negara. Sampai ternyata salah satu pasangannya keburu meninggal dunia. Atau bahkan dua-duanya sudah meninggal dunia, anak-anaknya sudah besar-besar, ternyata untuk kepentingan pengurusan waris dan lain-lain itu dimintakan akta perkawinan. Nah, biasanya kalau sudah kepepet seperti itu, pasti datang ke Dinas Dukcapil untuk memohon seperti itu. Nah, kalau dulu sebelum ada kemudahan, kalau sudah kadung meninggal salah satu, harus penetapan pengadilan. Kenapa? Karena ya tadi kita lihat kan, hakikat dari perkawinan adalah ikatan lahir batin. Kalau misalnya keduanya udah nggak ada atau salah satunya tidak ada, dari mana kita tahu bahwa kedua pihak itu bersepakat?
Nah, tetapi sekarang apabila surat pemberkatannya, surat keterangan perkawinannya masih ada, kita kan bisa tahu kalau sudah ada bukti perkawinannya agamanya sudah berlangsung, maka tidak perlu ke pengadilan, bisa yang bermohonnya ini, yaitu yang masih hidup, ataupun anak-anaknya, apabila keduanya sudah meninggal, bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran bahwa mereka memang suami istri sesuai dengan surat keterangan perkawinan, dan tentunya di situ harus dinyatakan pula bahwa selama hidup tidak pernah terjadi perceraian di antara keduanya, seperti itu. Nah, kemudian kemudahan yang kedua adalah apabila pencatatan perkawinan bagi suami istri yang kartu keluarganya status cerai hidup belum tercatat. Nah, ini mudah-mudahan sahabat Dukcapil masih ingat di seri 20 kemarin, karena ini masih berkaitan. Itu bisa dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat. Jadi khusus untuk yang di Dinas Dukcapil. Diberikan kemudahan seperti itu, tidak mesti ada akta perceraian. Tapi tentunya SPTJM perceraian belum tercatat ini wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik mantan istri maupun mantan suami. Ya, jadi jangan sampai ada salah satu pihak saja yang mengaku, misalnya suami saya sudah pergi 5 tahun nggak pulang-pulang, atau istri saya kabur, misalnya sudah 5 tahun nggak pulang-pulang, kemudian membuat pernyataan perceraian sendiri, itu belum bisa diterima di Dinas Dukcapil, karena tentunya pernyataan perceraian itu harus disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan 2 saksi. Nah, kemudian yang terakhir, ini penjelasan yang terakhir dari pencatatan atau pembuatan akta perkawinan adalah khusus untuk penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan semenjak 2007 sudah difasilitasi pencatatan perkawinannya, yaitu dengan catatan bagi penghayat kepercayaan yang organisasinya terdaftar di kementerian yang membidangi, dalam hal ini Kementerian Dikbud ya, ada daftar organisasinya. Jadi bagi rekan-rekan saya di Dinas Dukcapil yang juga hadir di DMM ini mengingatkan bahwa apabila ada permohonan dari penduduk penghayat kepercayaan harus dicek dulu apakah organisasinya terdaftar atau tidak di daftar organisasi penghayat kepercayaan tersebut. Nah, itu tidak terasa ya Mbak Nadia, untuk pembuatan akta perkawinan saja sudah lumayan memakan waktu, tetapi apabila masih ada waktu nih, dilanjutkan sedikit ya supaya informasinya lengkap. Misalnya kita akan berlanjut kepada pencatatan perkawinan orang asing ya. Nah, karena apa? Karena tadi seperti kami sampaikan, perkawinan itu kan spesifik gitu ya, tidak bisa diatur. Oh, harus sesama WNI, tidak bisa. Lah memang kalau misalnya jodohnya salah satunya orang asing, kan tidak mungkin dicegah. Ataupun ternyata ada kedua orang asing yang sangat mencintai misalnya keindahan alam Indonesia sehingga memilih untuk keduanya melangsungkan perkawinan di Indonesia. Nah, ini bisa dicatatkan di Dinas Dukcapil. Dengan catatan tentu ada tambahan persyaratan, yaitu fotokopi paspornya. Kalau orang asing itu pemegang izin tinggal terbatas, harus ada surat keterangan tempat tinggal yang diterbitkan Dinas Dukcapil. Dan ini yang paling penting, apabila pencatatan perkawinan orang asing, harus ada izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya. Jadi ya dari kedutaannya itu harus diminta. Kenapa? Karena tentunya yang paling tahu orang asing itu ada halangan atau tidak untuk mencatatkan perkawinan, itu yang tahu kan kedutaannya ya. Kenapa? Karena nanti tahu-tahu yang bersangkutan di negaranya sudah punya istri, sudah punya suami, kan kita tidak tahu. Makanya harus ada izin dari negara atau perwakilan negaranya. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, kemudian di dalam perkawinan ini kita sekarang mengenal adanya perjanjian perkawinan. Ya, dan ini tidak hanya untuk di
perkawinan dengan orang asing saja, antara WNI dengan WNI pun sekarang sudah banyak dibuat perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan ini outputnya bisa berupa catatan pinggir atau surat keterangan di dalam kutipan akta kelahiran. Kutipan akta perkawinan maksud kami ya. Jadi bentuknya catatan pinggir itu seperti apa? Narasumber utama kita, Ibu Direktur Pencatatan Sipil, sudah sering menjelaskan tentang output pencatatan sipil bahwa termasuk catatan pinggir dan surat keterangan. Nah, perjanjian perkawinan ini bisa dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan. Yang poin B ini adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sebelumnya perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan. Nah, tapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, administrasi kependudukan menyesuaikan bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Dan perjanjian perkawinan itu juga ada kategorinya yang perjanjiannya dibuat di Indonesia, tapi pencatatan perkawinannya di luar negeri. Itu bisa dilakukan, itulah yang outputnya surat keterangan, karena kita tidak bisa memberikan catatan pinggir di aktanya. Dan ada juga perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan. Apa boleh? Boleh, sejauh kesemuanya itu perjanjian perkawinan ini harus diterbitkan dulu oleh notaris ya. Jadi bukan Dinas Dukcapil yang membuat perjanjian perkawinannya ya, sahabat Dukcapil, tetapi sahabat Dukcapil silahkan membuat perjanjian perkawinan itu ke notaris terlebih dahulu, baru dilaporkan ke Dinas Dukcapil untuk dicatatkan di akta perkawinan. Nah, itu tentang perkawinan ya, sahabat Dukcapil. Nah, kadang-kadang namanya perkawinan ternyata dalam perjalanannya itu terjadi permasalahan ya. Permasalahannya bisa mengakibatkan perceraian atau bisa mengakibatkan pembatalan perkawinan. Nah, itu ada dua hal yang berbeda ya. Ini sahabat Dukcapil, kami ajak berkenalan nih dengan satu peristiwa penting yang diatur di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jarang terjadi, tapi kadang-kadang terjadi, yaitu pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu bisa diajukan antara lain tentu apabila kemudian ditemukan bukti-bukti tidak sesuainya syarat perkawinan itu ya. Jadi syarat perkawinannya terlanggar. Misalnya ternyata diketahui masih di bawah umur. Pasangannya ternyata masih terikat dengan perkawinan sah dengan pasangan sebelumnya, entah istrinya, entah suaminya, itu bisa dilakukan. Nah, persyaratan utamanya apa? Tentu harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi Dinas Dukcapil bisa melakukan pembatalan perkawinan apabila pembatalan akta perkawinannya apabila sudah ada putusan pengadilan. Nah, nanti Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, lalu KTP dan KK-nya akan diterbitkan dengan status perkawinan yang sebelumnya, dikembalikan ke semula. Nah, tentu di sini akan jadi pertanyaan ya, apabila terjadi pembatalan perkawinan, tapi ternyata mereka sudah punya anak gitu. Nah, salah satu contoh yang ekstrim pernah terjadi itu adalah ternyata diketahui pasangan suami istri ini adalah adik kakak gitu. Tapi karena berpisah, dulu kan administrasi kependudukan belum rapi, satu ikut ayahnya, satu ikut ibunya gitu. Ternyata mereka itu bersaudara kandung, meskipun mereka sudah punya anak. Nah, itu kan perkawinannya harus dibatalkan, karena perkawinan tidak bisa dilakukan antar saudara kandung. Nah, apabila terjadi seperti itu, bagaimana kemudian status anaknya? Apa kemudian jadi anak seorang ibu saja? Nah, ini kita ada rujukan regulasi di Undang-Undang Perkawinan bahwa dampak pembatalan perkawinan terhadap status anak itu adalah tidak berlaku surut. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mengalami perubahan status apa-apa apabila perkawinan orang tuanya itu dibatalkan. Nah, batalnya suatu perkawinan itu
tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi tetap saja status dari anaknya adalah anak dari pasangan suami istri tersebut gitu. Nah, itu apabila terjadi pembatalan perkawinan. Konkretnya seperti apa sih? Nah, kenapa terjadi pembatalan perkawinan ya, yang kami ketahui dari kasus-kasus selama ini? Tadi contohnya misalnya ternyata diketahui mereka saudara sekandung. Ternyata diketahui si suami masih terikat perkawinan dengan istri yang pertama yang sahnya, atau sebaliknya si istri yang masih punya suami sebenarnya. Terus ada juga yang karena sebab-sebab lain ya, kayak kemarin di dalam diklat pencatatan sipil disampaikan ada permohonan pembatalan perkawinan sudah setahun. Ternyata apa? Ternyata setelah perkawinan itu si istri ini nggak pernah disentuh gitu ya oleh si suaminya, didiemin aja. Nah, ternyata si suaminya ini ya mungkin sebenarnya tidak ada ketertarikan dengan perempuan begitu mungkin. Nah, sehingga si istri kan, pihak istri merasanya itu kalau memang mengajukan perceraian dia merasa rugi gitu ya, statusnya itu nanti mungkin akan di KTP akan berubah menjadi cerai hidup, sementara dia merasa belum disentuh oleh suaminya itu yang sudah keluar akta perkawinannya. Apabila dia mengajukan pembatalan perkawinan, maka kan statusnya akan kembali ke semula menjadi belum kawin. Ada yang sudah setahun, mungkin nunggu-nunggu dulu gitu ya, siapa tahu disentuh, ternyata tidak. Katanya kemarin seperti itu, ini kisah nyata dari rekan-rekan Dinas Dukcapil. Ada juga yang umurnya hanya sehari gitu ya, ternyata setelah pemberkatan, besoknya pencatatan perkawinan, ternyata terjadi seperti itu, sehingga si pihak perempuan buru-buru bermohon untuk pembatalan akta perkawinannya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian dalam perjalanan perkawinan ternyata itu bisa juga terjadi perceraian ya. Perceraian ini apabila kita mengikuti regulasi memang yang spesifik dari baik itu pembuatan akta perkawinan atau akta perceraian itu kita punya dua lembaga yang berbeda ya. Kalau yang Muslim bermohon akta perceraiannya itu ke pengadilan agama. Di sana akan diputuskan sekaligus nanti akan diterbitkan akta perceraiannya. Jadi urusan cerai itu bukan di KUA tetapi di pengadilan agama untuk yang Muslim. Nah, untuk yang non-Muslim, untuk pencatatan perceraian ini permohonan cerainya diajukan ke pengadilan negeri. Apabila sudah ada putusan cerainya yang berkekuatan hukum tetap, itu dibawa ke Dukcapil. Nah, berkekuatan hukum tetap itu apa sih gitu ya? Nah, ini adalah istilah hukumnya inkrah sering disebut ya. Artinya itu sudah nggak bisa digugat lagi begitu. Jadi apabila Bapak Ibu ketahui di dalam putusan cerai itu setelah diputuskan akan diberikan waktu kepada masing-masing pihak untuk banding selama 14 hari. Dalam masa waktu itu dipersilahkan apabila merasa ada yang tidak sesuai untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Nah, apabila dalam waktu 14 hari itu tidak ada banding, maka putusan itu akan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tidak bisa digugat lagi, kecuali apabila ada bukti baru, maka bisa dilakukan peninjauan kembali. Jadi seperti itu. Nah, di dalam putusan cerai ini sering terjadi, misalnya pada saat datang ke Dinas Dukcapil, misalnya sahabat Dukcapil yang bermohon akta cerai ini kesulitan karena kutipan akta kawinnya ditahan oleh mantannya gitu ya. Apakah ini bisa dilakukan pencatatan cerainya? Tetap bisa dilakukan. Ini seperti di penjelasan poin I karena kita sudah ada aturan bahwa bila pemohon perceraian atau pencatatan cerai itu tidak bisa menyerahkan kutipan akta perkawinan, bisa membuat SPTJM. Kenapa kutipan akta perkawinan itu tidak dimiliki? Jadi bentuknya untuk akta perceraian ini seperti ini, sahabat Dukcapil. Kalau tadi warnanya merah jambu, maka ini adalah ungu sendu gitu ya, karena sesuai ini kebetulan saja warnanya ungu. Seperti ini yang lama tapi ya,
Ini yang lama, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dulu ini masih dengan hologram. Sekarang sama semua jenis akta seperti ini, dan ini diterbitkan juga untuk dua, yaitu untuk istri dan untuk suami, seperti itu. Nah, ini khusus untuk yang penduduk non-muslim yang diterbitkan di Dinas Dukcapil. Baik. Nah, dari rangkaian pencatatan pembuatan akta kawin, akta cerai, tadi kita ada batal kawin. Nah, cerai pun bisa batal gitu ya, sahabat Dukcapil. Nah, ternyata masalah kawin ini tidak sesimpel itu gitu ya. Ada pembatalan perkawinan, ada pembatalan cerai. Nah, pembatalan perceraian itu apa? Apakah rujuk gitu? Konsepnya mirip dengan rujuk, tetapi sebenarnya agak beda gitu ya. Bedanya di mana? Nah, kalau rujuk, ya kita menarik nih. Emang jadinya kesannya saya jadi konsultan perkawinan ya, sahabat Dukcapil. Jadi begini, kalau misalnya rujuk itu, jadi ada suami istri bercerai. Nah, ternyata mereka ingin balik lagi. Kedua-duanya kan sepakat ya, sepakat untuk rujuk. Kalau batal cerai itu, ini suami istri bercerai. Tapi kalau perceraian itu kan ada yang menggugat, ada yang digugat. Nah, yang digugat ini misalnya ketika terjadi tadi putusan cerainya keluar dan sudah berkekuatan hukum tetap, tadi kami sampaikan ya sudah inkrah, ternyata dia tetap bersikeras tidak mau cerai. Kemudian dia punya bukti baru, sehingga dia mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, itulah yang dinamakan kemudian prosesnya pembatalan perceraian. Artinya berdasarkan gugatan. Kalau rujuk tadi kan nggak ada urusan dengan pengadilan sebenarnya. Jadi ya tinggal pemberkatan ulang lagi saja, kemudian dicatatkan di Dinas Dukcapil. Tetapi kalau pembatalan perceraian ini sebenarnya sifatnya itu adalah seperti yang bercerai itu nggak sepakat dan ada bukti baru sehingga yang diceraikan mengajukan gugatan lagi untuk cerainya itu dibatalkan gitu, seperti itu ya. Nah, jadi ini diterbitkan outputnya surat keterangan pembatalan perceraian, kemudian diterbitkan kutipan akta perkawinan kedua dengan nomor yang sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau rujuk apa bisa pakai mekanisme ini? Apabila hakimnya mau silahkan bisa. Tapi kebanyakan pengadilan namanya putusan cerai sudah berkekuatan hukum tetap biasanya tidak bisa digugat lagi hanya untuk rujuk kecuali ada bukti lain dan melalui mekanisme peninjauan kembali. Nah, itu tadi jadi ada 4 hal ya, ada pembuatan akta kawin, kemudian ternyata ada batal kawin, ada perceraian, ada batal cerai. Nah, sebagai penutup ini ada beberapa kondisi yang sering sekali ditanyakan. Nah, yang sering ditanyakan ini adalah pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Mungkin host bisa sambil mengclearkan screen-nya ya, ada yang mencoret-coret. Untuk pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama kemarin sempat viral ya, Bapak Ibu, sahabat Dukcapil. Lalu dari aspek administrasi kependudukan itu seperti apa? Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 35 itu ada sudah diatur bahwa dalam pencatatan perkawinan ada yang dinamanya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan di dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jadi sudah ada ketentuannya seperti itu. Nah, di 2019, Bapak Dirjen Dukcapil pernah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terhadap kondisi di mana 2 orang yang berbeda agama ini sudah mempunyai pemberkatan salah satu agama. Nah, apakah ini bisa dicatatkan? Waktu itu dijawab bahwa apabila ada menundukkan diri bisa dicatatkan. Nah, tetapi ini kemudian sedang ditanyakan kembali yang jelas bentuk dari definisi menundukkan diri itu seperti apa, apakah dengan bukti surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau juga harus sesuai dengan KTP KK-nya. Nah, sementara itu belum ada
fatwa ulang dari Mahkamah Agung, maka tentu ketentuan yang sudah ada jelas di pasal 35 Undang-Undang 23 tahun 2006 itu adalah berdasarkan penetapan pengadilan. Kemudian yang sering juga ditanyakan adalah mau catat kawin tetapi salah satu pasangannya nggak bisa hadir gitu. Apalagi kemarin ya masa pandemi COVID, misalnya pasangannya kebetulan juga warga negara asing, sudah kembali ke negaranya. Nah, bagaimana ketentuannya? Itu ada juga kita mengikuti di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Itu harus ada surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat bila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain. Jadi urusan administrasi kependudukan ini memang peraturannya, regulasinya tidak hanya seputaran regulasi Adminduk saja, karena beberapa ada regulasinya di gerbong pertamanya, dalam hal ini di perkawinan ada di pencatatan perkawinannya. Nah, kondisi yang ketiga ini sering juga ditanyakan, yaitu kalau pindah agama kedua-duanya, apakah harus pencatatan baru gitu ya? Ini sering ditanyakan. Bila sudah memiliki buku nikah Muslim, kemudian berpindah agama keduanya, apakah perlu dicatatkan kembali di Dinas Dukcapil? Ini sering ditanyakan. Nah, ini untuk kami sosialisasikan juga bahwa perubahan agama cukup melakukan perubahan elemen data di dalam KK dan KTP. Jadi tidak perlu pencatatan ulang lagi karena itu masih sah berlaku. Apabila bersikeras ingin pencatatan lagi, maka buku nikah sebelumnya itu harus dibatalkan dulu karena satu pasangan tidak boleh memiliki dua dokumen perkawinan yang berbeda. Jadi seperti itu, sahabat Dukcapil. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan gambaran tentang pembuatan akta perkawinan dan lanjutannya gitu ya. Kalau ternyata kawinnya batal, kalau ternyata bercerai, tapi terus kemudian cerainya juga batal, bila perkawinannya disertai dengan perjanjian, mudah-mudahan itu bisa memberikan gambaran. Kami seluruh Dinas Dukcapil titip kepada sahabat Dukcapil untuk mensosialisasikan bahwa meskipun sudah sah secara agama, jangan lupa untuk segera mencatatkan ke Dinas Dukcapil untuk permohonan akta perkawinannya, atau bisa juga disampaikan kepada kepala pemuka agama di rumah ibadahnya masing-masing. Lebih bagus apabila menjalin kerjasama dengan Dinas Dukcapil, sehingga setiap kali terjadi perkawinan di rumah ibadah tersebut bisa langsung diterbitkan akta perkawinannya. Demikian juga mudah-mudahan ini semua Dinas Dukcapil juga menjalin kerjasama dengan rumah-rumah ibadah itu, seperti di DKI Jakarta ada program PDKT, nah itu sudah dirintis oleh Dinas Dukcapil DKI Jakarta, itu dan semua dinas juga rata-rata sudah mempunyai, tetapi ternyata masih banyak yang terlambat permohonan akta kawinnya. Tolong disosialisasikan untuk segera datang, karena tidak punya akta perkawinan itu berdampak besar gitu ya. Nomor satu akan terdampak adalah anaknya. Anak yang lahir nanti jadi kesulitan untuk membuktikan hubungan perdata dengan ayahnya. Ya, itu akan kesulitan. Kedua, kemudian nanti apabila ingin bercerai juga sulit. Bagaimana mau cerai kalau bukti perkawinannya tidak ada? Padahal biasanya sudah ditungguin lagi tuh, mau kawin lagi. Nah, itu biasanya baru jadi masalah di perkawinan keduanya. Nah, segeralah dicatatkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil ya, sahabat Dukcapil. Baik, Mbak Nadia, kami sudahi untuk penjelasannya. Nih, mohon maaf, mudah-mudahan tidak menyita waktu, dan dengan senang hati kita bisa berdiskusi setelah ini. Terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.